Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Intan Zara dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM B22 12016. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Evidence Based Asuhan Kebidanan pada Remaja. Kenapa sih saya memilih topik ini? Karena pada dasarnya zaman sekarang sangat minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, terutama pada wanita, serta banyaknya pergaulan bebas yang semakin menggila. Maka di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya untuk kita menjaga dan merawat kesehatan reproduksi. Tujuannya untuk mengetahui definisi evidence-based midwifery. Yang kedua, mengetahui dan memahami definisi dari masa remaja. Yang ketiga, memahami mengenai evidence-based terkait pada masa remaja. Apa itu evidence-based midwifery? Evidence-based itu artinya adalah berdasarkan bukti, berarti bukan berdasarkan pengalaman, yaitu bagaimana seorang bidan bisa melakukan praktik bidan di tempat praktiknya berdasarkan bukti ilmiah terkini yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukti ilmiah yang dimaksud adalah artikel ilmiah berdasarkan penelitian yang bersumber dari jurnal yang bisa dipercaya atau valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa evidence-based midwifery adalah asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis. Kemudian ada definisi remaja. Remaja menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia 10-18 tahun. Menurut Sarbono tahun 2011, remaja merupakan proses seseorang mengalami perkembangan semua aspek dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang sering disebut dengan masa pubertas. Masa pubertas merupakan masa di mana remaja mengalami kematangan seksual dan organ reproduksi yang sudah mulai berfungsi. Pada remaja wanita ditandai dengan mulanya haid, pada remaja lelaki dengan mengalami mimpi basah. The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry tahun 2018 membuat pengelompokan remaja menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, remaja awal dengan rentang usia 11 sampai 13 tahun. Remaja pertengahan dengan rentang usia 14 sampai 18 tahun. Remaja akhir dengan rentang usia 19 sampai 24 tahun. Menurut Indonesian Pediatric Society, program kesehatan reproduksi remaja mulai menjadi perhatian pada beberapa tahun terakhir ini karena beberapa alasan, yaitu ancaman HIV atau AIDS menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja muncul ke permukaan. Diperkirakan 20-25% dari semua infeksi HIV di dunia terjadi pada remaja. Demikian pula halnya dengan kejadian IMS atau infeksi menular seksual. Yang tertinggi itu adalah remaja, khususnya remaja perempuan pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun. Tujuan umum program kesehatan reproduksi remaja atau KRR adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan AKI dan AKB. Yang kedua, mencegah KTD, kehamilan tidak diinginkan. Yang ketiga, mencegah komplikasi selama kehamilan. Yang keempat, mencegah kematian bayi dalam kandungan prematuritas dan BBLR. Yang kelima, mencegah kelainan bawaan pada bayi. Yang keenam, mencegah infeksi neonatal. Yang ketujuh, mencegah stunting dan cake. Yang kedelapan, mencegah penularan HIV dan IMS dari ibu ke anak. Yang kesembilan, menurunkan angka kajian kanker pada anak. Tujuan khusus program kesehatan reproduksi remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi KRR. Yang kedua, seluruh remaja di sekolah mendapatkan informasi tentang KRR. Yang ketiga, seluruh remaja dan keluarga yang menjadi anggota kelompok masyarakat mendapatkan informasi KRR. Keempat, seluruh remaja di perusahaan tempat kerja mendapatkan informasi tentang KRR. Yang kelima, seluruh remaja yang membutuhkan konseling serta pelayanan khusus dapat dilayani. Serta terakhir, seluruh masyarakat mengerti dan mendukung pelaksanaan program KRR. Keadaan yang berpengaruh terhadap
terhadap kesehatan remaja. A. Masalah gizi meliputi anemia, kekurangan zat gizi, pertumbuhan yang terhambat pada remaja putri mengakibatkan panggul sempit dan berisiko melahirkan BPLR, dan penyakit lain akibat infeksi yang berkaitan dengan keturunan sangat mungkin berpengaruh pada kesehatan reproduksi. B. Masalah pendidikan meliputi buta huruf, pendidikan rendah. C. Masalah lingkungan dan pekerjaan meliputi lingkungan dan suasana kerja yang kurang memperhatikan kesejahteraan remaja yang bekerja akan mengganggu kesehatannya. Yang kedua, lingkungan sosial yang kurang sehat dapat menghambat bahkan merusak kesehatan fisik, mental, dan emosi remaja. D. Masalah seks dan seksualitas meliputi 1. Pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah seksualitas, misalnya mitos yang tidak benar. Contohnya seperti makan nanas merupakan cara aborsi yang paling aman. Padahal faktanya nanas terbilang aman dikonsumsi selama tidak dikonsumsi berlebihan, karena dapat menimbulkan masalah pencernaan dan timbulnya perasaan mual. Jika seseorang ingin membuat gangguan pada kandungan, paling tidak membutuhkan 10 nanas dalam satu kali makan. Yang kedua, kurangnya bimbingan untuk bersikap positif dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas. Yang ketiga, penyalahgunaan ketergantungan nafsa yang mengarah ke penularan HIV dan AIDS melalui jarum suntik dan melalui hubungan seks bebas. Masalah ini sangat mengkhawatirkan. Yang keempat, penyalahgunaan seksual. Kelima, kehamilan remaja. Yang terakhir, kehamilan pranikah atau di luar ikatan pernikahan. E. Masalah kesehatan reproduksi remaja. 1. Ketidakmatangan secara fisik dan mental. Yang kedua, risiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi lebih besar. Yang ketiga, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri remaja. Yang keempat, risiko bertambah untuk melakukan aborsi yang tidak aman akibat dari melakukan seks bebas tadi. Berbagai keadaan tersebut dapat dicegah atau diminimalisir dengan memberi pengetahuan dasar mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Contohnya yaitu konseling, informasi dan pelayanan keluarga berencana atau KB, pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir atau neonatal, kemudian pengobatan infeksi saluran reproduksi atau ISR, dan penyakit menular seksual atau PMS termasuk mencegah kemandulan, konseling dan pelayanan reproduksi remaja atau KRR. Yang terakhir, konseling informasi dan edukasi atau KIE mengenai kesehatan reproduksi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita sudah berada di penghujung waktu. Ada beberapa kendala selama saya merekam video ini. Yang pertama, kendala waktu. Yang kedua, seringkali saya take videonya karena beberapa alasan. Yang ketiga, adanya gangguan di sekitar rumah. Dikarenakan saya juga masih belajar, banyak sekali kekurangan yang terjadi. Untuk itu semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.